Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 keterampilan dasar mengajar pendidikan agama Islam. Dalam video pembelajaran ini, kami ingin menjelaskan dan mempraktikkan mengenai keterampilan dasar mengajar pendidikan agama Islam yang bertemakan keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Tujuan mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil antara lain adalah: yang pertama, siswa dapat sering berbagi informasi atau pengalaman baru yang harus dipecahkan. Yang kedua, agar pembelajaran atau proses pembelajaran yang berlangsung itu berlangsung dalam dua arah dan siswa menjadi subjek yang aktif. Yang ketiga, siswa mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Dan yang terakhir, siswa terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Setiap pembicaraan dalam diskusi kelompok kecil terdapat aturan-aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain yaitu: yang pertama, melibatkan kelompok yang anggotanya berkisar antara 3 sampai dengan 9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, di mana setiap anggota kelompok harus mendapat kesempatan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara bebas dan langsung. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang jelas dengan cara kerjasama antara anggota kelompok. Dan yang terakhir, yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju diperolehnya suatu kesimpulan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada topik diskusi yang dibahas. Diskusi sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, seorang guru mestilah dalam tahap awal pertemuan di dalam kelas untuk menyampaikan materi, seorang guru terlebih dahulu untuk akhirnya memusatkan perhatian peserta didik agar peserta didik dapat fokus dan menyerap apa yang akan disampaikan oleh seorang guru di dalam proses pembelajaran nantinya. Assalamualaikum. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas oleh Pak Hare. Silakan. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mempelajari subbab selanjutnya, Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu nih ingatan kalian materi sebelumnya minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Tahu materi minggu lalu? Saya Pak. Oke, nah Minggu lalu mempelajari tentang wudhu. Oke, tentang wudhu. Sebelumnya anak-anak udah tahu belum atau udah ingat sama anak-anak semuanya tentang wudhu ini apa sih? Yang boleh tahu anak-anak? Wudhu itu adalah bersuci. Bersuci. Selanjutnya syarat sah wudhu yang tahu angkat tangan. Saya Pak. Beragama Islam. Beragama Islam satu. Yang lainnya? Nah, kali dulu. Balik Pak. Balik. Nari. Ya. Oke, ada lagi? Berakal. Berakal. Ada lagi? Tamyiz Pak. Tamyiz. Oke, materi sebelumnya yaitu wudhu, syarat sah wudhu itu yang pertama Islam, kedua tamyiz, 3 menggunakan air suci, 4 tidak ada penghalang sampainya air ke kulit, 5 air suci tidak bercampur zat yang mengotori, yang keenam suci dari haid dan nifas, 7 yakin. Itu pun balik termasuk juga wudhu ini termasuk syarat sebelum kita melakukan ibadah ya, yaitu sholat. Kita harus wajib berwudu terlebih dahulu gitu. Materi selanjutnya, apa kalian sudah mempelajari buku
Ada yang tahu materi selanjutnya? Angkat tangan yang tahu? Apa? Tayamum Pak. Oke, baik. Ali, buat materi selanjutnya kita akan membahas tayamum. Yang kedua, memperjelas masalah atau urunan pendapat. Pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang ada pertanyaan, komentar, pendapat, atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi kurang jelas, sehingga selain mengaburkan pada topik pembahasan, kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Oleh karena itu, guru atau pimpinan diskusi harus segera memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta diskusi yang kurang jelas ditangkap oleh peserta diskusi lainnya. Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, pemimpin diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga menjadi jelas dan mudah dipahami oleh seluruh peserta diskusi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikan. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikannya seperti melalui ilustrasi atau contoh. Di sini mungkin anak-anak belum paham terkait tayamum ya, gitu. Karena kok ada tayamum, apalagi nih tayamum gitu. Kan kemarin udah ada wudu yang udah dipelajarin gitu. Mungkin di sini ada yang tahu nggak? Menurut definisi kalian atau menurut pola pikir kalian arti dari tayamum? Yang boleh angkat tangan? Oke. Saya Pak, Iya, Najeng. tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu apabila kita dalam perjalanan terus di suatu tempat tidak menemukan air Pak sama sekali. Oke, baik. Baik, bagus buat pendapat dari Najeng terkait definisi dari tayamum itu sendiri. Oke. Yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif untuk memecahkan masalah yang didiskusikan. Di sini pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta diskusi. Tayamum ini adalah sebagai alternatif atau solusi wudu dalam situasi tertentu seperti perjalanan, sakit atau tidak tersedianya air gitu. Oke, anak-anak udah ada gambaran ya terkait pembelajaran pada siang hari ini, yaitu dengan judul tayamum gitu. Kemarin udah wudu, sekarang kita mempelajari apa di tayamum itu, terus fungsinya buat apa, diadain ada tayamum juga gitu. Yang keempat, meningkatkan partisipasi peserta didik. Sekarang Bapak ingin ngasih pertanyaan dan akan dijawab oleh kelompok kecil gitu. Bapak akan membuat kelompok kecil di sini, jadi minimalnya itu 3 orang gitu. Oke, sebelumnya Bapak ingin berhitung dulu ya sama anak-anak semuanya gitu. Berhitung, Adit. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, baik, ada 7 orang ya di sini. Berarti Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok 4 orang dan satu kelompok lagi berjumlah 3 orang. Untuk selanjutnya Bapak akan pilih aja ya untuk pembagian kelompoknya. Untuk ketua kelompoknya mungkin sekarang bergantian, tidak dari laki-laki ya, tidak dari perempuan. Untuk ketua kelompoknya ini dan Ajeng. Oke, untuk kelompok ini ya terdiri dari Nalisa, Ali. Untuk kelompok Ajeng terdiri dari Narili, Napahar, dan Adit. Untuk yang kalian diskusikan jadi terkait asal mula tayamum ini bisa dilaksanakan dan apa hukum tayamum secara agama. Oke, selanjutnya mungkin Bapak kasih waktu 15 menit dan kalian berdiskusi secara berkelompok, membuat kelompok kecil. Entah kalian ingin
bikin bunderan atau bikin apa, bikin kotak, bikin segitiga, itu seterah kalian gitu. Oke, nanti kalian berdiskusi, ada orientasi dari pola pikir kalian. Oke, silakan 15 menit dari sekarang. Ya. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif atau kerja bersama-sama antara peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan gagasan-gagasannya. Kegiatan diskusi merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi dalam pembelajaran. Gimana, ada kendala? Ini Pak, dari sejarahnya Pak. Oke, silakan diskusi ya. Iya Pak. Gimana? Udah ketemu? Belum Pak, lagi nyari. Pada kendala bilang Bapak ya. Oke, baik anak-anak, waktu kalian udah habis 15 menit untuk berdiskusi. Sekarang waktunya mempresentasikan apa hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing yang ingin disampaikan gitu. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok Ya Pak, kalian. jadi saya menemukan tentang asal muasal payung ini dari sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi masuk dari hadis ini, saat itu Rasulullah tidak bisa melakukan wudhu dengan air, maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertayamum. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 1. Jadi dari kelompok 1 tadi udah ngasih hadis tentang asal mula kenapa tayamum itu terjadi gitu. Oke, Bapak mau dengar dulu pendapat dari kelompok 2. Jadi Pak, kalau dari kelompok 2 kita mau ngasih pendapat tentang hukum tayamum di dalam Islam. Hukumnya itu boleh karena seperti yang tadi asal usulnya dijelaskan oleh Winnie, itu ada turun ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya itu, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air sama sekali, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu hukumnya boleh jika di dalam suatu perjalanan atau di suatu tempat kita nggak menemukan air sama sekali untuk bersuci. Itu Pak. Dan yang keenam, menutup diskusi dan memberi evaluasi serta masukan kepada peserta didik. Oke, baik anak-anak, sudah sama-sama kalian dengari dari argumentasi kelompok 2 dan kelompok 1 dapatnya terkait tayamum ini, asal mula tayamum ini terjadi. Tayamum itu sendiri, kesimpulan yang dapat Bapak ambil itu tayamum sebagai alat alternatif atau solusi menggantikan wudhu apabila situasi dan kondisi kita atau gitu pun kita sakit dan halangannya itu tidak boleh menggunakan air, kita boleh menggunakan tayamum untuk beribadah gitu. Nah, begitu mulianya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita mempermudahkan kita untuk beribadah kepadanya gitu sebagai umat Islam, umat Muslim dan Muslimin. Oke, ini tadi penjelasan kesimpulan dari Bapak terkait tayamum, dan Bapak ingin mengasih penjelasan terkait diskusi yang baik itu seperti apa. Karena mungkin dari kelompok 1 kurang lebih interaktifnya tuh ada kurang ya untuk berpendapat, untuk berdiskusi gitu. Untuk kelompok 2 sama gitu. Jadi di kelompok 1 kelompok 2 nih kekurangannya kurang berkomunikasinya, kurang berdiskusi, jadi satu sama lain tidak saling bersuara gitu. Hanya beberapa orang gitu tadi Bapak lihat diskusi kalian gitu. Mungkin selanjutnya kalau kalian masuk ke pelajaran yang terkait ada diskusi seperti ini, akan anak-anak lebih
bisa memperkembangkan diskusi kalian kayak gini gitu ya, bisa lebih aktif dalam kelompoknya masing-masing gitu. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak minta tolong dulu buat anak-anak kembali ke tempat duduk semuanya, dan kita akan menyelesaikan pembelajaran. Oke, silakan. Oke, baik, karena pembelajaran sudah selesai, segera akan berakhir, mungkin bisa ditutup. Oke, doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, Pak Fahar, silakan. Oke, teman-teman, karena kita sudah selesai jam pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Ya, berdoa selesai. Sekian pemaparan dan praktik pada video pembelajaran ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.